kita punya warung makan atau warung barang kebutuhan sehari-hari gitu ya, bayar pajaknya gimana? Ya kalau kita termasuk UMKM, apa sih definisi dari UMKM? Ketika omset kita masih di bawah 4,8 M dalam 1 tahun, alias kalau rata-rata per bulannya 400 juta per bulan ya. Nah jadi kalau omset kita masih di bawah itu, berarti kita masih tergolong UMKM, sehingga kita itu cukup bayar pajaknya adalah 0,5% dari omset saja setiap bulan. Hai kawan Merdeka, kita berjumpa lagi di Glam Talk barengan sama saya Ricky Giovanno. 3 kali saya hat-trick nemenin Anda di Glam Talk Merdeka FM. Tapi jangan lupa kawan Merdeka, sebelum saya masuk ke materi untuk hari ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Merdeka FM. Ya, di subscribe, jangan hanya di subscribe aja, tapi lonceng notifikasinya dinyalakan supaya nanti kawan Merdeka bisa tahu nih informasi-informasi atau tahu lebih dulu video-video yang akan diupload di YouTube channel Merdeka FM. Hari ini kita masih akan ngobrolin soal perpajakan bersama dengan Pak Purwo Adinugroho, seorang founder of Tax Accounting dan juga seorang tax consultant. Kita akan langsung sapa. Selamat siang Pak Purwo. Selamat siang. Ketemu Pak Purwo. Bung Riki. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu. Hari ini kita berbicara mengenai perpajakan juga, tapi mungkin lebih spesifik ke perpanjangan insentif pajak COVID-19 begitu Pak. Baik. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang insentif pajak COVID-19, sebenarnya insentif pajak COVID-19 ini ranahnya kemana saja Pak Purwo? Oke. Baik. Terima kasih Bung Riki. Jadi memang insentif perpajakan atas COVID-19 ini diperpanjang sama pemerintah dari PMK nomor 82 tahun 2021, sehingga memang ada beberapa atau poin-poin dari insentif-insentif PPh 21, PPh UMKM dan lain-lain itu yang akan diperpanjang sampai ke masa Desember 2021 sih Bung Riki. Oke. Jadi diperpanjang juga cukup lama ya, sampai akhir 2021. Ya, apakah nanti semua pajak ini akan diperpanjang juga insentifnya Pak? Tidak semua sih Bung Riki. Jadi memang beberapa saja. Salah satunya contohnya sebenarnya ada 6 poin atau 6 insentif pajak yang akan diperpanjang. Yang pertama adalah PPh 21 ditanggung oleh pemerintah, gitu ya, itu akan diperpanjang. Yang kedua adalah PPh UMKM yang ditanggung oleh pemerintah, itu juga akan diperpanjang. Lalu yang ketiga, PPh jasa konstruksi yang ada hubungannya dengan P3B TGAI. Waduh, itu makanan apa tuh ya? Jadi program percepatan pembangunan untuk tata guna air dan irigasi, itu juga akan diperpanjang. Lalu yang keempat tentang restitusi PPN dipercepat. Yang kelima tentang penurunan 50% dari PPh 25 angsuran, itu juga akan diperpanjang. Dan yang keenam adalah tentang itu pembebasan PPh 22 impor, itu juga akan diperpanjang. Oke, jadi ada 6 poin yang akan diperpanjang sampai dengan akhir tahun, mengikuti perpanjangan insentif pajak COVID ya? Betul. Oke, kita akan bedah satu persatu Pak Purwo. Yang pertama ini adalah soal pajak penghasilan PPh 21. Betul. Ini rencananya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak PPh 21? Oke, Bung Riki. Jadi seperti yang kita ketahui bersama kawan Merdeka, jadi PPh 21 ini adalah PPh yang dikenakan kepada karyawan, kepada pekerja, sehingga nanti dari gajinya itu akan dipotong sekian persen. Nanti dia terimanya sudah net, yaitu take home pay-nya, dia terima berapa gitu ya. Nah, PPh 21 ini ketika ada insentif pajak, para pekerjanya itu yang awalnya kena pajak PPh 21 itu tidak perlu dipotong oleh perusahaan, tetapi malah diberikan kembali kepada karyawannya. Jadi kalau misalnya sebelum ada insentif nih, perusahaan motong yang namanya gajinya Bung Riki nih misalnya, dibayarkan ke pemerintah. Nah sekarang sama pemerintah tidak perlu, PPh 21-nya Bung Riki ini malah dikembalikan lagi ke Bung Riki, agar pendapatan Bung Riki juga meningkat gitu ya, dan juga mungkin daya beli konsumennya menjadi lebih tinggi, intinya seperti itu. Oke, itu untuk yang PPh 21. PPh 21. Untuk yang kedua tadi adalah soal UMK. Ya, UMKM ya. UMKM ini juga mendapatkan insentif ya. Ternyata Betul. berita baik juga nih untuk para UMKM, untuk kaum merdeka yang mungkin
sedang menjalankan bisnis mikro. Iya, pastinya. Ini seperti apa? Betul. Untuk yang PPh UMKM itu ya memang eh, UMKM ini kan sebenarnya pajaknya adalah 0,5% dari omset. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya warung makan atau warung eh, barang kebutuhan sehari-hari gitu ya, bayar pajaknya gimana? Ya kalau kita termasuk UMKM, apa sih definisi dari UMKM? Ketika omset kita masih di bawah 4,8 M dalam 1 tahun, alias kalau rata-rata per bulannya 400 juta per bulan ya. Nah jadi kalau omset kita masih di bawah itu, berarti kita masih tergolong UMKM. Sehingga kita itu cukup bayar pajaknya adalah 0,5% dari omset saja setiap bulan. Jadi omsetnya Januari, hitunglah 0,5%, bayarnya nanti paling lambat tanggal 15 Februari. Omset Februari berapa, dihitung 0,5%, bayarnya di 15 Maret. Begitu seterusnya, kan Merdeka. Nah sekarang itu malah PPh UMKM ini tidak perlu bayar. Jadi ditanggung oleh pemerintah, kita cukup untuk melaporkan yang namanya laporan realisasi insentif pajak COVID. Nah, ngelaporinya di mana? Jadi para penerima insentif-insentif ini, baik dari PP 21, UMKM, PPh 22, dan restitusi PPN dan lain-lain harus melaporkan ke djponline.go.id untuk laporan realisasinya. Oke. Aja sih. Sebenarnya cukup mudah ya kalau sangat mudah sekali. Untuk yang di DJP online itu kan ya. Iya. Klik-klik aja ikut instruksinya aja selesai gitu. Jadi mungkin berita bagus juga buat kawan Merdeka juga yang ada di jasa konstruksi. Iya. Ya, ini karena juga termasuk dari 6 poin yang akan diperpanjang insentifnya sampai dengan akhir tahun begitu Pak. Betul. Untuk yang jasa konstruksi ini memang harus kita catat, yaitu bukan jasa konstruksi yang umum, tetapi jasa konstruksi yang ada hubungannya dengan P3 TGAI. Betul. Apa itu? Yaitu program percepatan peningkatan tata guna air dan irigasi. Jadi kalau misalnya bagi wajib pajak yang ada hubungannya dengan P3 dan TGAI, itu silahkan bisa menikmati yang namanya insentif pajak ini. Begitu sih Bung Riki. Oke, 3 poin sudah kita bahas Pak Purwo. Kita ke poin berikutnya. Poin keempat ini adalah soal pembebasan PPh pasal 22 ini mengatur soal impor ya? Iya. Ini seperti apa Pak pembebasannya? Ini menarik. Jadi sekarang ini ada yang namanya pembebasan PPh 22 impor untuk 132 bidang usaha tertentu. Artinya adalah ketika kita mengimpor barang untuk wajib pajak yang berada di dalam klasifikasi usaha 132 tadi itu tidak perlu membayarkan PPh 22-nya atau dibebaskan PPh 22-nya. Klasifikasinya ada di mana? Lihatnya lampirannya ada di mana? Semuanya ada di lampiran PMK 82 tahun 2021. Silahkan search aja deh, banyak pasti. Cukup lengkap yang diberikan sama Pak Purwo tadi. Sekarang kita masuk ke insentif kelima. Ini insentif kelima adalah soal angsuran PPh pasal 25 ya Pak ya? Betul. Untuk wajib pajak gitu ya. Ini ada di 216 bidang usaha tertentu. Betul. Ini seperti apa Pak untuk insentifnya? Nah, jadi pemerintah memberikan insentif bagi 216 bidang usaha atau klasifikasi usaha dari WP-WP yang masuk dalam kriteria 216 tadi itu dapat memanfaatkan insentif PPh 25 pengurangan 50%. Maksudnya kalau kita angsuran PPh 25 itu per bulan 7 juta, itu akan cukup kita bayar 3.500.000 saja. Yang 50% sisanya akan kita laporkan realisasi insentif pajak COVID-19. Jadi diharapkan itu meringankan cash flow lah bagi para pengusaha dan juga wajib pajak di 216 klasifikasi usaha itu. Oke, mudah-mudahan terbantu. Iya, mudah-mudahan terbantu. Mudah-mudahan terbantu. Sekarang adalah insentif ke-6 atau yang terakhir yang akan diperpanjang sampai akhir tahun 2021. Betul. Adalah soal PPN berupa restitusi ya. Betul. Tentunya dipercepat ini. Seperti apa Pak Purwo? Betul. Jadi memang ada 132 klasifikasi usaha yang mendapatkan insentif ini. Cek aja di lampirannya di PMK 82 2021. Jika Anda masuk dalam klasifikasi ini, restitusi PPN Anda atau penarikan kembali atau pengembalian PPN Anda itu bisa dipercepat. Jadi tidak perlu
diperiksa dulu sekian bulan baru dicairkan, tetapi bisa dicairkan dulu, nanti pemeriksaannya belakangan. Intinya seperti itu, Pak. Bung Riki. Dan ini mungkin secara general, secara global, mungkin kawan Merdeka ada yang wah ini excited banget ini, saya harus dapat ini. Iya. Saya harus dapat ini. Nah, ini kriteria untuk penerima perpanjangan insentif pajak untuk COVID-19 ini seperti apa dan apa saja yang dibutuhkan, Pak Purwo? Oke, baik. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan cek aja di PMK 82 2021 apakah CV-nya Bapak Ibu, PT-nya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu pribadi itu klasifikasi usaha atau KLU-nya itu masuk dalam salah satu yang mendapatkan insentif tersebut. Lihat aja KLU itu, lihat di mana sih Pak? Lihat di SKT yang namanya surat keterangan berdaftar. Yang pertama kali daftar NPWP pasti dapat SKT itu. Nah, itu ada namanya KLU. Atau lihat aja di DJP online-nya Bapak Ibu, itu ada yang namanya klasifikasi usaha. Nanti setelah lihat di situ, cocokin dengan yang namanya KLU yang mendapatkan insentif di PMK 82. Jadi kalau misalnya nih, oh saya PPh 25 50%, ternyata KLU saya dapat nih gitu. Ya udah, nanti bisa mendapatkan insentif tersebut sih, Bang Riki. Oke, sesimpel itu sebenarnya ya, tinggal dicocokkan aja ya. Iya, as simple as that. Tapi jangan lupa untuk kita melaporkan yang namanya laporan realisasi insentif pajak jika kita mendapatkan fasilitas dari pemerintah tersebut. Oke, dan mungkin terakhir nih Pak Purwo, sebenarnya syarat-syarat apa yang mungkin dibutuhkan oleh wajib pajak ini oleh kawan Merdeka untuk bisa menggunakan fasilitas ini sebenarnya? Oke. Jadi untuk PPh 21 memang para pengusaha atau para kantor harus mencocokkan klasifikasi usahanya dengan PMK 82, apakah masuk atau enggak. Kalau misalnya dia katakanlah masuk di sektor-sektor yang mungkin ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, berarti karyawan-karyawannya ataupun pekerja-pekerjanya dapat mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21 alias PPh 21 ditanggung oleh pemerintah. Itu yang pertama. Nah, untuk yang PPN impor, restitusi PPN dipercepat, restitusi PPN dipercepat itu juga sama, harus melihat KLU-nya. Kalau memang KLU-nya masuk, ajukan aja langsung restitusi PPN dipercepat sehingga wajib pajak tersebut bisa terbantu lah secara cash flow. Begitu sih Bung Riki. Oke, sangat simpel sih sebenarnya ya. Kalau yang saya tangkap tadi dari beberapa kriteria, beberapa syarat yang disampaikan sama Pak Purwo. Jadi sebenarnya untuk kawan Merdeka yang mungkin punya kecocokan yang sama, mungkin langsung bisa Boleh, sangat boleh sekali. Langsung bisa digunakan fasilitasnya ya. Dan mungkin untuk kawan Merdeka yang sekarang, wah ini kayaknya saya mau konsultasi dulu deh sama Pak Purwo deh. Bisa ya Pak ya? Boleh, dengan senang hati kita akan bantu. Bagi kawan Merdeka yang mungkin mempunyai pertanyaan, permasalahan ataupun juga pingin pendampingan di masalah perpajakan, silakan aja. Jangan ragu-ragu untuk bisa mengontak kami di Instagram di Atax Indonesia ataupun di website kami di ataxindonesia.co.id ataupun di YouTube kami. Silahkan aja search aja di Google Atax Indonesia, banyak sekali informasi. Lalu juga jangan lupa untuk juga like, subscribe dan juga follow Instagram kami di Atax Indonesia, karena setiap hari akan ada info peraturan yang update dan juga terkini tentang perkembangan peraturan-peraturan pajak, karena peraturan pajak kan mungkin cepat sekali berubah-ubah ya Bang Riki. Jadi memang kita memberikan itu secara gratis. Nah, jadi silahkan aja untuk bisa follow di Instagram kami di Atax Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Purwo. Terima kasih kita banyak. Sudah 3 kali bertemu. Semoga ini menjadi manfaat juga untuk kawan Merdeka yang mungkin ngedengerin kita akhirnya, wah ini tahu nih
perkembangan terkini soal pajak. Semoga bermanfaat lah. Bro. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, Pak Purwo. Pasti, untuk sehat-sehat membicarakan selalu. soal pajak. Amin, Bung Riki. Terima kasih Pak Purwo sekali Sama-sama lagi. dengan senang hati. Dan terima kasih juga untuk kawan mereka yang sudah menyaksikan Glam Talk hari ini. Kita akan ketemu di Glam Talk berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang juga akan seru ya, seseru hari ini. Yang pasti jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Merdeka FM dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ricky Jovano pamit undur diri, sampai jumpa di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.